Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Skenario 1, setelah murid pulang sekolah, Bu Cindra selaku guru kelas 2 terpenung karena siswa kelas 2 pasif dan ada yang belum lancar membaca. Sehingga Bu Khalifah datang dan melakukan coaching. Nah, dalam skenario ini, saya sebagai Bu Cindra dan nanti yang akan meng-coach adalah Bu Khalifah sebagai teman sejawat. Monggo Bu Khalifah bisa dipraktekkan. Baik, terima kasih Bu Cindra. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita mulai. Assalamualaikum Bu Cindra. Waalaikumsalam Bu. Iya. Bu Cindra, kenapa ya? Kelihatannya ada yang dipikirkan hari ini. Iya Bu, ini ada yang mengganggu pikiran saya. Pada saat pembelajaran beberapa hari ini, kelas 2 itu pasti Bu, malah ada kesan mengabaikan pembelajaran seperti itu, bergurau dengan teman. Selain itu juga ada 7 anak dari 24 anak di kelas 2 itu yang belum lancar membaca Bu. Berarti dari 24 anak itu lumayan banyak ya, kok sampai 7 yang belum bisa membaca ya Bu ya? Iya Bu, ya lumayan lah. Nanti yang Ibu Cindra harapkan dari percakapan ini nanti bagaimana Bu Cindra? Ingin bagaimana begitu? Ingin dari sharing ini saya ingin ada solusi begitu Bu, dari masalah-masalah yang saya hadapi sebagai guru di kelas 2. Berarti nanti mencari solusi yang terbaik ya dari permasalahan Bu Cindra. Terus bagaimana ya perasaan Bu Cindra saat melihat ada murid kelas 2 sebanyak 7 tadi ya yang belum bisa membaca? Pastinya sedih ya Bu, soalnya kan gini, sebagai guru itu merasa seperti belum berhasil begitu. Sudah kelas 2, sudah tidak jenjang TK lagi Bu, sudah kelas 2, sudah kelas 2 SD. Nah, jadi saya kok merasa belum berhasil begitu menjadi guru di kelas 2 apabila ada anak-anak yang belum lancar. Iya, jadi merasa apa ya, gagal gitu ya menjadi guru kelas 2 karena ada beberapa anak-anak yang belum bisa membaca. Terus harapannya Bu Cindra apa ya terhadap murid yang belum bisa membaca itu? Harapannya dari ini anak-anak ini bisa aktif dalam pembelajaran begitu Bu ya. Kemudian fokus pada pembelajaran seperti itu. Kemudian si anak-anak yang belum lancar membaca ini bisa lancar membaca Bu. Dari tadi yang Ibu Cindra katakan kan ada beberapa siswa yang pasif dalam pembelajaran dan juga belum ada yang belum bisa membaca. Terus perilaku apa yang perlu diubah dari murid ini? Nah ini Bu, jadi perilaku yang ingin saya ubah ini adalah
pada saat pembelajaran anak-anak ini sebenarnya aktif, Bu. Tapi bukan aktif dalam pembelajaran. Misalkan pada saat pembelajaran dia itu ngobrol sama temannya, terkesan tidak menghiraukan gurunya seperti itu. Kemudian jahil dengan temannya. Nah, itu adalah perilaku. Nah, perilaku yang ingin saya ubah ini ya supaya anak-anak ini bisa aktif masuk dalam pembelajaran begitu. Hadir dalam pembelajaran tersebut, hadir sepenuhnya dalam pembelajaran tersebut. Begitu, Bu. Oh iya, jadi tadi anaknya itu sebenarnya aktif ya, tapi aktifnya itu agak kurang baik ya Bu Cindra. Nah, Ngobrol tepat dengan sekali ya. teman, tidak Hmm, memperhatikan pembelajaran. Jadi buat pembelajaran itu kurang kondusif gitu ya Bu Cindra ya. nah, Sebenarnya gitu. apa sih yang menyebabkan anak itu pasif di dalam kelas Bu Cindra? Eh, Kalau itu mungkin ya saya kurang tahu Bu ya. Kalau saya mengajar itu ya seperti itu. Saya menjelaskan, kemudian si anak-anak eh, mengerjakan tugas yang saya berikan begitu. Apa apa bosan ya Bu dengan pembelajaran seperti itu terus? Oh, bisa Atau jadi ya. mungkin begitu. Oh, Kemudian mungkin, bisa saja media pembelajarannya kurang menarik atau bagaimana ya Bu sehingga cepat bosan begitu. mungkin media pembelajarannya yang kurang bervariasi. Mungkin bisa ditambahkan ice breaking juga Bu ya, mungkin ya itu Nah, ya. ya, 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 ya itu benar itu. betul. Menurut Bu Cindra, media pembelajaran itu sebenarnya seberapa penting ya buat kita sebagai seorang guru itu? Kalau menurut apa itu yang saya pelajari sebagai guru sih penting Bu. Jadi media pembelajaran itu ini kehadirannya cukup penting untuk anak-anak dalam memahami materi. Apalagi ini di kelas 2 ya, kelas 2 SD gitu. Pasti membutuhkan media-media pembelajaran yang menarik agar lebih menarik minat minat si anak ini untuk mempelajari materi. Iya, Menurut saya berarti penting, Bu. menurut Bu Cindra ini ya, media Hmm. pembelajaran ini sangat penting ya. Jadi Nah, karena nanti kalau kita menyediakan media pembelajaran yang menarik, membuat murid-murid kita itu semakin mempunyai rasa ingin tahu yang besar gitu ya Bu ya. nah, Yang tepat kita sekali, Bu. sampaikan atau nanti yang akan Hmm. kita ajarkan pada proses pembelajaran nanti. Terus menurut Bu Nah, Cindra, apa sih yang menyebabkan murid Bu Cindra itu belum lancar membaca ya? Kenapa ya kira-kira? belum lancar membaca. Ini kalau menurut saya ini banyak faktornya, Bu. Hmm. Yang pertama, bisa faktor dalam diri sendiri ini belum apa? Belum ada semangat dalam diri untuk bisa membaca begitu. Karena dia masih lebih tertarik ke gadget gitu, ke HP, ke ke gawai. Kemudian untuk faktor yang selanjutnya ini eh, dari diskusi sama orang tua itu memang orang tua menyadari kalau di rumah itu tidak didukung dengan belajar bersama seperti itu. Kalau misalkan di sekolah bisa belajar bersama dengan gurunya ataupun dengan dengan teman-temannya, tetapi kalau di rumah, nah ini orang tua yang belum bisa mengawasi sepenuhnya belajar anaknya, begitu Bu. Iya, berarti tadi faktor utamanya ya, gawai atau ponsel itu memang apa ya, suatu permasalahan yang sensitif yang membuat anak-anak ini apa ya, kurang bisa eh, mengontrol dirinya dan kurang bisa semangat belajarnya ya karena tadi itu mungkin ya karena pengaruh Nah, dari HP dan sebenarnya nah, kondisi belajar di rumah anak-anak itu bagaimana ya? nah ini Bu, jadi kalau kondisi belajar di rumah setelah saya tanyakan sama orang tuanya begitu ya. Jadi saya memanfaatkan apa itu
pertemuan wali murid begitu untuk berdiskusi. Setelah saya tanyakan, ternyata kalau di rumah ini beberapa anak yang belum lancar membaca ini dia lebih suka melihat video gitu, melihat video yang ada di gawainya. Jadi pulang sekolah langsung pegang HP. Nah, karena orang tuanya ini sibuk atau masih bekerja, jadi ya dibiarkan. Dia tinggal sama mbahnya. Nah, seperti itu. Ada yang main sekolah, setelah pulang sekolah itu ada yang langsung bermain dan ada yang belajar di bimbel begitu, Bu. Oh iya iya. Berarti untuk proses pembelajarannya di rumah juga itu ya masih didampingi orang tua ya Bu ya. Nah, harusnya begitu untuk Hmm, anak-anak ini terkontrol seperti itulah. iya. Terus nanti apa ya kira-kira rencana Bu Cindra biar nanti murid di dalam kelas ini bisa aktif, kemudian yang belum bisa membaca itu bisa lancar membaca. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan? Kalau dari pembicaraan kita tadi, mungkin dari pembelajaran mungkin Bu. Saya ingin ada mengadakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, gitu. Media pembelajaran yang menarik, kemudian sesuai dengan materi, agar anak-anak ini pada saat pembelajaran itu hadir sepenuhnya, begitu. Kemudian itu dari segi pembelajaran, kemudian kalau Sekarang dari biar anak-anak lancar membaca bagaimana Bu Cindra? oh ya, kalau untuk anak-anak lancar membaca, ini Bu, saya ada dalam pikiran saya itu menambah jam belajar. Jadi kita kan pulangnya jam 1 itu, anak-anak jam 1 gitu. Saya ingin ada 15 sampai 30 menit, tidak usah lama-lama, asal itu konsisten dilakukan untuk membaca gitu. Ini dikhususkan untuk anak-anak yang kurang membaca. Jadi Atau tujuan bisa, tadi ya. oh ya, benar sekali ya. Atau bisa dengan ini, permainan atau bisa dengan memanfaatkan apa itu dinding-dinding di sekolah itu untuk menulisi kalimat-kalimat yang apa itu menyemangati anak untuk bisa membaca atau dengan kuis-kuis sederhana, misalkan seperti itu. Atau bisa memanfaatkan tutor teman sebaya dengan mengelompokkan anak yang kurang lancar membaca ini ke dalam kelompok anak-anak yang sudah lancar membaca. Mungkin Oh, dalam pikiran saya seperti itu, Bu. iya. Wah, bagus itu sebenarnya Bu Cindra ya. Berarti ini nanti Nah, Cindra itu yang pertama menambah jam pembelajaran. Misalkan pulang sekolah nah, itu ya Bu Cindra ya. Pripun? Pulang sekolahnya anak-anak jam 1 ya. Iya, pulang jam Nah, 1, nanti Bu. kan itu bisa ditambahi katanya tadi jam pembelajaran biar anak-anak nanti belajar membaca. Iya, Nah, iya, lebih menarik lagi di kelas iya, dengan memanfaatkan tutor sebaya. Nah, bagus iya, itu, Bu. Bu. Nah, terus bagaimana ya Bu Cindra melakukan koordinasi dengan orang tua murid biar nanti ya apa sebagai guru kita kan lebih enak ya kalau kolaborasi nanti pembelajaran kita bisa maksimal. Bagaimana itu koordinasinya Bu Cindra dengan wali murid? Iya, Bu. Kolaborasi kalau untuk kelas SD gitu, Bu ya. Kolaborasi antara wali murid dengan wali kelas ini memang sangat diperlukan, Bu. Nah, untuk koordinasi yang saya lakukan ini saya ingin memanfaatkan di forum wali murid itu yang kita adakan setiap bulannya. Jadi antara wali murid dengan wali kelas ini bertemu 1 bulan sekali untuk membahas perkembangan siswa. Dan saya ingin masuk di dalamnya bagi orang tua yang kurang lancar membaca ini mungkin saya bisa memberikan tugas tambahan untuk dibaca di rumah bersama dengan orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, berarti itu ya
mengadakan pertemuan dengan wali murid selama setiap Nah, sekali ya Bu Cindra ya. Ya, benar sekali sih sebenarnya Bu Cindra bahwa koordinasi dengan orang tua ini sangat penting ya, biar nanti tujuan peserta didik ini bisa cepat tercapai kalau kita berkolaborasi atau bekerjasama dengan wali murid. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Bu Cindra lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? nah, komitmen untuk menjalankan sesuai dengan yang saya ceritakan tadi, Bu. Mungkin saya ingin berkomitmen untuk membuat program menambah jam pelajaran bagi anak-anak yang kurang lancar membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan program ini ke wali murid seperti itu. Kemudian untuk memperbaiki mengajar, saya ingin menyediakan media pembelajaran yang menarik, yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Terus kapan ya rencana itu kira-kira akan dilaksanakan? Program itu Rencana kalau minggu ini belum bisa, Bu. Mungkin ini 2 minggu lagi, karena minggu ini masih STS, jadi kemungkinan 2 minggu, 2 mingguan lagi kita biar laksanakan. anak-anak juga bisa fokus ke STS itu. Terus nanti bagaimana Bu Cindra ya dapat bisa mengukur rencana itu berhasil tidaknya itu dari mana Bu Cindra? Nah, untuk mengukur berhasil atau tidaknya ini seperti pada saat pembelajaran, anak-anak ini sudah hadir sepenuhnya, gitu ya, sudah konsentrasi, sudah aktif dalam pembelajaran, dan untuk anak-anak yang kurang lancar membaca ini bisa bisa lancar membaca. Nah, itu adalah yang Oh, kami harapkan, gitu. iya berarti ada dua ya, dua keberhasilan yang pengen dicapai oleh Bu Cindra ya. Terus Betul sekali, dalam Bu. kesimpulan pembicaraan kita kali ini apa sih Bu Cindra? Benarnya. Kesimpulannya adalah saya yang sharing ke jenengan, kemudian Hmm, ternyata jenengan eh, yang begitu hebat memberikan ini ya, mengatur saya untuk memberikan solusinya. Wah. Nah, wah, luar ternyata biasa. sudah Punya ada solusinya ini ya Bu ya. sudah ada solusi dari pembicaraan kita, Bu, yaitu dengan memberikan jam pelajaran, yaitu program tadi bagi anak yang belum lancar membaca, dan kemudian membuat atau berinovasi dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Iya, Begitu. baik Indra. Kapan-kapan kita bisa ngobrol seperti ini lagi. Soalnya saya juga penasaran ya, bagaimana keberhasilan dari rencana yang telah eh, kita rencanakan tadi bersama-sama ya Bu Cindra ya. Boleh, Bu. Coba kita lihat 1 bulan ke depan, ya, Bu. Oh Semoga iya, eh, yang kita harapkan, yang saya harapkan di kelas 2 ini bisa tercapai, dan saya bisa melihat suasana di kelas 2 itu sesuai dengan apa yang selama ini saya inginkan. Begitu, Bu. iya, pokoknya doa terbaik semoga berhasil ya Bu rencananya dan program-programnya semua berhasil, anak-anak bisa membaca dan siswa yang awalnya pasif menjadi aktif saat pembelajaran di kelas. Oke, Bu Cindra waktunya pulang ini kayaknya ya. Iya, Bu. Monggo, monggo. Nah, terima Sudah kasih. dijemput jenengan. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah tadi sudah selesai di sesi 1. Saya tadi sebagai coach dan Bu Cindra sebagai coach. Dilanjut sesi 2. Skenarionya yaitu nanti Bu Cindra itu sebagai guru saya, wali kelas 5 dan saya sebagai muridnya, murid kelas 5. Dan dalam skenario ini
saya itu mau ditunjuk untuk mewakili lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Cuma nanti saya masih kurang percaya diri. Nanti akan di coaching sama Bu Cindra. Bagaimana nanti? Oke, Bu Cindra sudah siap? Sudah, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Iva, bagaimana kabar kamu hari ini? Siang Bu Guru, Alhamdulillah baik. Kalau Bu Guru sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga sehat, Alhamdulillah. Nah, saya mau ngobrol santai ini dengan Iva, apa boleh? Boleh Bu, silahkan. Nah, baiklah Iva, ini mohon maaf, Bu Guru mengganggu waktu kamu. Begini Iva, Bu Guru dengar bahwa Iva itu ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Benar seperti itu? Iya, benar Nah, Bu tetapi Guru. saya lihat kok Iva ini kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, saya itu ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten, Bu Guru. Tetapi saya ini rasanya kurang bersemangat dan kurang percaya diri gitu loh, Bu. Oh, begitu. Iva masih belum percaya diri dan kurang bersemangat. Coba ini jelaskan apa yang menyebabkan kenapa kok Iva ini kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Iya, Bu, karena saya itu merasa kurang pantas ya mewakili sekolah. Dulu di kelas 4 itu pernah saya ditunjuk untuk mewakili sama lomba pidato bahasa Inggris, tetapi gagal, saya belum mendapatkan kejuaraan. Itu yang membuat saya kurang bersemangat dan malu. Saya khawatir nanti saya mengalami kegagalan untuk yang kedua kalinya, Bu. Oh, begitu. Jadi dulu kamu pernah gagal begitu ya. Nah, sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Iva saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Nah, tapi Iva, kami menunjuk siswa itu bukan karena ini ya, tanpa alasan begitu. Kami menunjuk Iva ini karena Iva mempunyai potensi bagus dalam bahasa Inggris. Nah, menurut Iva, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris ini? Iya, sebenarnya itu saya suka sekali bernyanyi, Bu. Bernyanyinya pakai bahasa Inggris dan saya juga suka menghafal lirik-lirik lagu bahasa Inggris di rumah. Kalau misalkan saya itu libur sekolah, biasanya itu menyalakan video YouTube, kemudian saya itu menghafalkan lirik-lirik lagu dengan bahasa Inggris, Bu. Dan saya juga suka sekali nonton film-film bahasa Inggris, film luar negeri gitu, Bu. Nah, kemudian saya juga mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan menyampaikan informasi dengan baik karena kebetulan dari kelas 1 itu ya Bu ya, saya itu dileskan sama orang tua saya di bimbel. Jadi mulai kelas 1 itu sudah mulai belajar bahasa Inggris begitu Bu. Oh, begitu. Nah, oke. Dari yang saya tangkap dari pembicaraan Iva tadi, bahwa Iva ini suka menyanyi bahasa Inggris, Ya, kemudian suka menghafalkan lirik lagu bahasa Inggris, suka dengan film berbahasa Inggris, begitu, Ge. Kemudian komunikasi aktif dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, kira-kira apa rencana kamu agar kamu ini lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini?
Iya Bu, jadi rencana saya itu yang pertama saya akan menemui Bu Eka. Bu Eka ini merupakan guru bahasa Inggris di kelas 5 Bu. Dan nanti saya mau minta tolong kepada Bu Eka untuk membuat teks pidato bahasa Inggris yang bagus. Dan kemudian yang kedua saya akan berlatih berpidato di rumah, belajar secara mandiri, dan juga nanti saya akan berlatih di depan cermin Bu, biar ekspresi gaya saya itu bisa terlihat. Kemudian nanti saya mencoba berpidato di depan Bu Eka dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba menghilangkan ini Bu rasa trauma saya atas kegagalan waktu itu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris di waktu kelas 4 SD dulu itu. Oke, oke, oke. Yang saya simpulkan dari jawaban Iva tadi adalah uh, Iva akan menemui Bu Eka selaku guru bahasa Inggris untuk Ya. membuatkan teks pidato seperti itu. Kemudian berlatih pidato secara mandiri, kemudian praktek bahasa Inggris di kelas. Kemudian semua hal itu dilakukan untuk menghilangkan trauma di masa lalu. Nah, bagus sekali, Iva. Ternyata rencana kamu ini luar biasa. Dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Nah, apa kamu sekarang merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Iya Bu, saya kok merasa itu ya sekarang lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Iva. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Nah, jadi Iva, kami sebagai guru itu memang benar-benar menunjuk siswa itu untuk mengikuti lomba itu bukan tanpa alasan. Jadi kami tahu kemampuan dari setiap masing-masing siswa dan ingin menonjolkan atau ingin apa ya memupuk kemampuan tersebut sehingga menjadi suatu hal yang bisa kita banggakan begitu. Nah, selanjutnya Iva, komitmen kamu terhadap lomba ini bagaimana? Apa yang ingin kamu lakukan? Iya, komitmen saya untuk persiapan lomba pidato bahasa Inggris ini, Bu Guru, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Bu Eka dan juga saya akan membagi waktu dengan baik untuk berlatih bahasa Inggris dan juga saya akan itu menemui guru les saya untuk Oh, belajar bersama dan mudah-mudahan ya Bu Guru ya ini merupakan usaha atau ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa lebih percaya diri lagi dan tentunya bisa mendapatkan kejuaraan yang nantinya bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Barakallah. Jadi yang Ibu tangkap dari pembicaraan Iva tadi adalah komitmen yang ingin dilakukan itu adalah berlatih dengan sungguh-sungguh. Kemudian berbagi waktu, bisa berbagi waktu untuk latihan. Kemudian menemui guru lesnya. Nah, em, itu Ibu sangat setuju, Iva, dengan komitmen kamu. Terus, kapan mau dilakukan komitmen-komitmen yang sudah katakan tadi. Kapan mau dilakukan atau dimulai? Iya, besok ini Bu rencananya saya akan menemui Ibu Eka sebagai guru bahasa Inggris kelas 5 dan mau meminta tolong untuk segera membuatkan teks atau bahasa Inggris Bu. Dan dalam minggu ini saya akan berlatih dengan guru les bahasa Inggris agar nanti persiapan saya untuk mengikuti lomba lebih matang dan siap serta lebih percaya diri mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di bulan depan Bu Guru. Luar biasa, Iva, semangatnya. Nah, ini lebih cepat, lebih baik ya, karena eh, Ya. waktu semakin mendekati, waktu lomba semakin mendekati, persiapan demi persiapan harus segera dilakukan agar nanti perlombaannya matang, mempunyai persiapan yang matang. Luar biasa.
Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara ya. Amin. Terima kasih. Ini. Bu. Oke, Itu Ivan. jemput sama ayah saya waktunya pulang, Bu Oh, Guru. sudah. Oh, sudah ya. Iya. Ya, ya. Ya. Terima kasih ya untuk Terima waktunya. kasih Bu Semoga Guru sudah berhasil. buat saya semakin percaya diri dan siap untuk Iya. mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini. Terima kasih Iya, sekali. Mbak Ivan. Hati-hati Baik, di jalan. ya, pamit, pamit pulang ya Ya, Bu Guru. ya Assalamualaikum. hati-hati. Waalaikumsalam. Semangat ya. Sudah selesai, Pak. Demikian dari kami kelompok 1. Iya, Pak Faisal saya chat ya. Kami sudah selesai. Saat meneruskan lembar refleksi, kita meneruskan lembar refleksi. Lembar refleksi. Nggih, Pak. Sudah. Bu Siti Khalifah dan Bu Citra, berkata suara pulang. Nggih. Oke, sampun menuliskan lembar refleksi. Belum, Pak, belum. Nah, sekalian ditulis di board niki nggih, monggo damel. Nggih, Bapak. Oh, gitu. Nggih. Bu Khalifah, Ya, gimana Bu Cindra? ini lembar refleksinya seperti kemarin ya? Iya, Formnya. iya formnya cuma mungkin kalimatnya Soalnya, berbeda isinya. iya, soalnya saya tidak download lagi. Oke, oke. Oh, iya.
Pak. Matikan. Wes. Bu Cindra, Bu Khalifah sampun nggih? Sampun maksudnya sampun percakapan coach nggih. Rekod saya Sampun, Pak. rekod Saya saya tinggal stop. isi refleksi Bapak. Rekod kula stop nggih biar videonya Nggih. ndak panjang mangke.